Halo, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal uji kompetensi 2, materi konsep mol, perhitungan kimia ya. Ini soal pilihan bergandanya, ada soal nomor 1 sampai nomor 10. Untuk esainya nanti di video selanjutnya. Gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, dalam 1200 kg urea terkandung unsur nitrogen sebanyak berapa kilogram? Jadi tahu dulu ya, urea itu CO, NH2, 2. C itu kan 12, O itu 16, N itu 14, AR-nya ya. H itu 1. Ini kebetulan nggak dikasih tahu. C kan 12 tambah O 16 tambah N itu kan 14 tambah 2 16 ya. 16 kali 2 tapi 12 tambah 16 tambah 32 pas 60. Ini MR dari si urea ya. Nah, setelah itu yang ditanyakan si nitrogen. Jadi, massa nitrogen sama dengan jumlah nitrogen kali AR dari nitrogen dibagi dengan MR zatnya totalnya, dalam hal ini si urea ya. Jangan lupa dikali dengan massa si ureanya. Tinggal masukkan angka-angkanya. Jumlah N artinya berapa banyak N di senyawa di satu molekul CONH2 2 kali ini. N-nya 2 kan? 2 kalinya ke dalam ini kan? 2 kali AR dari N itu 14. MR urea tadi sudah kita hitung 60. Massa ureanya 1200 kg. Nah, ini dapat 560 kg. Ini yang A ya. Untuk nomor 2, pada P dan T tertentu, pressure dan temperatur tertentu ya. 2 gram etana C2H6 mengandung 1,51 kali 10 pangkat 22 molekul etana. Banyak sekali ya. Jumlah molekul gas etana itu kalau dia 12 gram berapa banyak? Jadi 2 gram itu 1,51 kali 10 pangkat 22. Bagaimana dengan 12 gram? Gitu. Jadi pelan-pelan aja ya, step by step. 2 gram si etana C2H6 molekulnya 1,51 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, molekul itu sebanding dengan mol. Jadi gram ini, massa ini kita bagi dengan MR-nya supaya jadi mol. C2H6. C itu kan 12 ya. 12 kali 2, 24. Tambah 6. 30. Jadi 2 ini kita bagi dengan 2 per 30. Jadinya mol. Sebanding dengan 1,51 kali 10 pangkat 22 molekul. Ini kan sama dengan 1/15 juga bisa ya. 1/15 mol sama dengan 1,51 kali 10 pangkat 22 molekul. Berarti kalau 1 mol, ya 15-nya kalikan dengan 1,51 ini ya. Ini dapatlah 2,265 kali 10 pangkat 23 ya, molekul. Nah, jadi bisa dibilang ini kayak inilah pembandingnya. Jadi, kalau satu molekul adalah 2,265 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, yang ditanya berapa? Yang ditanya 12 gram. 12 gram itu berapa mol? 12 per 30 kan? 12 per 30 berarti 0,4 mol. Jadi 1 mol 2,265 kali 10 pangkat 23 molekul. Maka 0,4 mol ya tinggal 0,4 kali
2,265 kali 10 pangkat 23 molekul. Dapatlah ini 9,06 kali 10 pangkat 22 molekul C2H6. Jadi kuncinya sebenarnya cari ini. Pembandingnya, kalau 1 berapa? Maka kalau 0,4 ya tinggal kalikan terhadap satunya kan. Ada nih yang E ya. Nomor 3, pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, itu namanya keadaan STP ya, Standard Temperature and Pressure. Ada sebanyak 11,2 liter gas XO2 ditempatkan dalam wadah tertutup. Lalu ditimbang, ternyata masanya 27,5 gram. Sebenarnya unsur X dalam senyawa XO2 itu unsur apa? Kita mulai dari keadaan STP itu. Pada keadaan STP berlaku mol kali 22,4 liter per mol. Artinya tiap gas apapun kondisi 1 mol itu 22,4 liter. Nah, ternyata dia udah dikasih tahu jumlahnya 11,2 liter. Mol kali 22,4 liter per mol. Dari sini kan kita dapat molnya. 11,2 liter per 22,4 liter per mol. 11,2 bagi 22,4 itu kan setengah ya. Atau 0,5 mol. Jadi yang 11,2 liter itu adalah sama dengan 0,5 mol. Lalu ada mol, ada massa. Apa hubungannya? Jadi kan massa sama dengan mol kali mr ya, karena ini gasnya ya. Berarti kan dari sini kita bisa dapat mr karena ada mol, ada massa. mr sama dengan massa bagi mol. Massanya 27,5 gram. Sedangkan molnya 0,5 atau setengah. Berarti duanya naik ke atas. Berarti ini sama dengan 55. 27,5 kali 2 kan 55 ya. Jadi ini MR-nya. MR siapa? Si XO2. Yang ditanya itu si X loh. Nah, jadi kan XO2 itu kan tersusun dari X dengan O ya kan? Tapi O-nya ada 2. Nah, jadi ini ARX tambah 2 kali ARO. Ini 55 sama dengan ARX tambah O itu kan 16. Jadi 32 ya. Berarti AR adalah 55 kurang 32 sama dengan 23. AR apa di antara unsur ABCDE ini yang AR-nya 23? Natrium. Di opsinya yang C. Oke, untuk nomor 4 di antara senyawa berikut yang mempunyai jumlah mol terkecil untuk setiap 1 gramnya adalah, gram itu kan massa ya. Mencari mol massa bagi mr. Karena massanya sama semua, maka 1 gram semua, maka kita tinggal butuh cari mr-nya saja. Itu kan? Jadi nanti mol terkecil adalah pasti yang mr-nya paling besar. Kita tinggal lihat aja yang A. N atau molnya sama dengan 1 per Na itu kan 23 tambah 1 berarti 24. Yang B, N sama dengan 1 per 23 tambah 35,5 ya. 58,5. C, NaBr 23 tambah 80. 1 per 103 dia. Untuk yang D, N sama dengan 1 per Na2O. Na itu satunya 23. 23 kali 2, 46 ya. Tambah O, 16. Berarti 62. Yang E-nya Na2S.
46 tambah S 32. 78. Udah. Mol terkecil udah pasti MR-nya paling gede, paling besar, yang C. Per 103 pasti paling kecil. Gitu ya. Nomor 5, ini yang HOTS. Ada 50 gram cuplikan mengandung virit FeS. Harusnya FeS2 ya, tapi ikutin aja soalnya ya. Bereaksilah dengan HCl menghasilkan FeCl2 dengan gas H2S. Persamaannya belum setara. Katanya reaksi tersebut menghasilkan 5 liter gas H2S diukur pada keadaan 2,5 liter gas nitrogen, masanya 3,5 gram. Yang ditanya persentase massa FeS dalam cuplikan tersebut. Ini agak crowded ya kata-katanya ya, kalimatnya ya. Jadi intinya ada 50 gram cuplikan, 50 gram cuplikan FeS ya. Tapi kita nggak tahu exactnya FeS-nya berapa di dalam ini. Berapa gram di cuplikan ini. Ya, yang pasti ini bukan 100% karena opsinya nggak ada yang 100%. Jadi FeS itu yang mau kita cari. Ya, nanti hasilnya dibandingkan terhadap cuplikannya 50 gram ini. Oke, kita mulai dulu dari sini. Kan reaksinya katanya menghasilkan 5 liter gas. 5 liter gas H2S. Tapi diukur pada kondisi gas nitrogen tuh N2 ya. N2-nya 2,5 liter, punya massa 3,5 gram. Jadi kita bagikan terhadap MR-nya ya. Kita harus bandingkan volume dengan mol, bukan dengan massa ya. N itu kan 14 dikali 2 berarti 28 gram per mol. Maka N2-nya itu adalah sebesar 1/8 ini ya. 1/8 0,125 mol. Oke. Nah, jadi kita mau ubah si gas H2S ini berapa mol. Gitu. Jadi kan selama diukur pada P dan T yang sama, mau gas apapun itu pasti akan nanti perbandingan volume dengan molnya akan sama. Makanya nanti kita bisa bandingkan N per V dari si H2S sama dengan N per V dari si N2. Nah, N-nya si H2S ini yang mau dicari. Volume H2S 5 liter. Mol dari N2 udah kita cari tadi 0,125 per 8. Volumenya dia udah dikasih tahu 2,5 liter. Ya kan? 2,5 dengan 5 bisa jadi 2 ya. Maka N atau mol dari si H2S 2 kali silang ya. 2 kali 0,125 atau 0,25 mol. Seperempatnya ya. Jadi dapatlah yang tadinya 5 liter gas H2S itu ternyata sebanding dengan 0,25 mol. Baru kita masuk ke reaksinya. FeS tambah HCl, FeCl2 plus H2S. Ini belum setara ya. Kalau mau disetarain cuma ini doang nih. Ya karena hanya di kanan 2, di kiri cuma 1 kali 2, Cl-nya jadi otomatis 2. Ini langsung setara ya. Nah, jadi H2S-nya kita dapat 0,25 mol. Lalu kan tadi kita mau cari FeS. Ya pindahkan ke sini. Berapa? Sama. Kenapa sama molnya? Ya karena koefisiennya sama. Karena perbandingan mol itu sama dengan sebanding dengan perbandingan koefisien. Nah, kalau udah dapat berapa mol si FeS, kita cari masanya, massa si FeS. Massa kan mol kali MR, artinya kita butuh MR-nya. Molnya udah dapat 0,25. Ini Fe5632 S-nya 88. 1/4 kali 88 22 gram.
Jadi ternyata dalam 50 gram cuplikan ini FeS-nya cuma ada 22 gram. Gitu ya. Jadi berapa persen 22 gram ini dari 50%? Ya tinggal hitung. Persen FeS sama dengan jumlah FeS-nya dibagi jumlah cuplikannya, ya persen dikali 100 pastinya. Ini dapat 44%. Dadu. Lanjut nomor 6. Suatu senyawa punya komposisi 62,07% karbon, 10,34% hidrogen, 27,59% O. Lalu 1,45 gram senyawa itu diuapkan pada suhu 80 derajat Celcius, tekanan 37 cm Hg, volume 743 ml. Rumus molekul senyawa itu apa? Oke. Nah, kita ke kalimat pertama dulu ya, komposisinya ini. Jadi yang pertama adalah anggap aja dia 100 gram dulu. Anggap senyawanya sama dengan 100 gram. Supaya apa? Supaya mempermudah mengkonversi persen itu ke gram. Karena persen kan per 100, jadi habis dengan 100 gram. Artinya perbandingan C banding H banding O itu adalah 62,07 gram banding 10,34 gram banding 27,59 gram. Ya, jadi persen itu anggap aja masanya, beres. Kita nggak banding-bandingkan massa, tapi kita bandingkan mol. Kalau ada massa, maka kita harus bagi dengan AR-nya. 12, 1, 16. Dapatlah ini 5,17 banding 10,34 mol. Ini mol semua ya, 1,72. Kalau kita mau tahu perbandingannya ini berapa banding berapa, semuanya bagi dengan yang paling kecil. Yang paling kecil kan 1,72. Maka ini dapat 3, 6, 1. Jadi kita dapat dulu rumus yang namanya rumus empiris. Rumus dengan perbandingan paling sederhana. C-nya 3, H-nya 6, O-nya 1. Simpan dulu ini. Karena kalau kita mau tahu senyawa aslinya ini apa atau senyawa rumus molekulnya apa, kita harus tahu MR-nya. Cari MR, kita pakai data-data ini semua nih yang ada dikasih tahu ini. Nah, dia kasih tahu itu suhu 80 derajat Celcius. Kita harus ubah dia ke Kelvin dengan menambahkan 273. Maka ini sebesar 353 Kelvin. Lalu itu ada P, tekanan 37 cm Hg. Kita harus ubah dia ke ATM, atmosfer. Caranya bagi dengan 76. Ya. cmHg per ATM. Nah, ini saya dapat sekitar 0,48 sekian atau 0,49 lah ya. ATM, harus dalam ATM ya. Lalu apalagi ada volume. Volumenya 743 ml, ubah ke liter. Bagi 1000 tinggal 0, lalu kita butuh tetapan gasnya ya. 0,082. Oke. Karena kalau udah tahu semua ini, kalau ada data-data seperti ini, kita langsung pakai persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. N-nya itu mol. P ada, V ada, R ada, T ada. Berarti kan N sama dengan PV per RT. Masukkan angka-angkanya. Pressure-nya tadi 0,49. Volumenya 0,743. R-nya tetapan 0,082. T-nya tadi dalam Kelvin ya 353. Maka dapatlah hasilnya ini sekitar ya 100 sekitar 0,0125 mol. Oke.
Seperti yang tadi saya katakan, untuk mencari rumus molekul berdasarkan rumus empiris kita butuh yang namanya MR. Ada mol, cari MR gimana? MR sama dengan massa dibagi mol. Masanya yang mana? Ada dikasih tahu 1,45. 1,45 per 0,0125 sekitar 116. Lalu kita baliklah ke RE ini. Hubungannya apa sih dengan MR? Jadi RE kita kali 1 faktor X misalnya, atau N boleh. Itu sama dengan rumus molekul. RE-nya tadi C3H6O. X sama dengan rumus molekul bisa diganti dengan si MR-nya. Nah, AR dari C kan 12. 12 kali 3, 36 kan? H itu kan 1 kali 6 ya, 6. O, 16. Kali X sama dengan MR-nya tadi 116. Oke, 36 tambah 6 tambah 16 itu 58. 116. X-nya berarti 116 bagi 58, 2. Kita masukkan ke sini. Jadi C3H6O kali 2 gitu ya. C-nya jadi 6, H-nya jadi 12, O-nya jadi 2. Inilah senyawa aslinya, rumus molekul dari senyawa itu yang tadi. C6H12O2. Opsinya yang B, yang bola. Agak ribet ya, pelan-pelan, mudah-mudahan bisa diikutin ya, bisa dimengerti ya. Lanjut 7, massa KNO3 yang harus dilarutkan dalam 500 ml air untuk membuat KNO3 0,1 molar berapa gram? Molaritas itu bisa dicari dengan mol per volume dalam liter, atau sering juga orang membongkarnya ya, M sama dengan massa dalam gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Volumenya dalam mili. Sama hasilnya nanti ini. Yang belum ada apa? Kita butuh mr ya. KNO3 K39, O itu 14. Berarti sudah 53 ya. 16 kali 3 48. Maka ini MR-nya sama dengan 101. MR dari KNO3. Kita masukkan, molaritasnya udah ada 0,1 M. Massa yang dicari MR 101 kali faktor 1000 per mililiternya 500. Udah, ini kan kalau dibagi jadi 2. Atau massa sama dengan 0,1 kali 101 per 2. 5,05 gram. Yang C. Nomor 8, percobaan dilakukan untuk menentukan rumus molekul dari kalsium sulfat hidrat. Ini bahas hidrat ya. Ada 78,6 gram senyawa hidrat dipanaskan hingga seluruh kandungan airnya menguap. Setelah ditimbang, sisa garam hasil pemanasan tinggal 40,8 gram. Jika terdapat 2 mol garam kalsium sulfat, jumlah molekul air yang diikat sebanyak berapa? Sebenarnya kita nggak perlu pakai, dari kalimat ini kita udah nggak perlu pakai sebenarnya. Sampai ke data 40,8 gram kita bisa ketemu jawabannya sebenarnya nanti. Kalsium sulfat itu CaSO4 ya. Nih, hidrat itu artinya dia masih mengikat sejumlah molekul air. Makanya dia seperti masih bawaan agak becek basah gitu ya. Nah, jadi kita panasin nih pemanasan ya. Terpisahlah dia garamnya dengan sekian H2O yang menguap. Ini tinggal. Ini menguap. Paham ya? Nah, awalnya ada 78,6 gram si CaSO4 Xa2O.
Kan setelah dipanaskan katanya sisa. Sisa itu kan si CaSO4 karena H2O-nya lepas keluar. Jadi ini yang 40,8. H2O berapa ya? Tinggal sisanya 78,6 kurang 40,8. 37,8 gram. Kita nggak bandingin massa tapi kita bandingin mol. Makanya kita bagi MR. MR-nya dikasih tahu tuh 136 gram per mol. H2O 18 gram per mol. Saya dapat ini 0,3 mol banding 2,1 mol. Ini kan 3 banding 21 atau 1 banding 7. Ingat, mol ini perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. 1 banding 7 adalah perbandingan koefisien. Koefisien dari CaSO4 dengan X2O. CaSO4 koefisien 1, H2O koefisien X. Berarti 1 banding 7 sama dengan 1 banding X. Maka X sama dengan 7. Yang dadu. Itu ya cara mengerjakan senyawa hidrat ya. Pertama reaksi dulu. Baru ikutin datanya, cari perbandingan molnya, beres. 9 ada 6,4 gram CH4 bereaksi dengan 6,4 gram oksigen. Ini persamaan reaksinya udah setara ini ya. Yang ditanya massa CO2 yang terbentuk seberapa banyak. Cari MR dulu. CH4 itu kan berarti C12 tambah 4 berarti 16 gram per mol. Oksigen itu O2 ya, jangan salah. O2, 1O 16, kalau 2 berarti 32 gram per mol. Nah, dari reaksi CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Kita buat gini ya, keadaan mula-mula, keadaan yang bereaksi, dan keadaan akhir dalam bentuk sisa ya, atau yang terbentuk untuk produknya. Mula-mula CH4-nya kan dia ada massa tuh 6,4. 6,4 dibagi 16 kan massa per mr, gram per mr, ya kan, 0,4 mol. Sedangkan untuk si oksigen O2 6,4 juga ya masanya, tapi dia bagi 32, jadi 0,2 mol. Pindahin ke sini 0,4 dan 0,2. Yang namanya mula-mula nih produknya belum ada, belum direaksiin. Lalu kalau kita mau lihat yang bereaksi seperti ini, siapa yang habis, siapa yang bereaksi, total, siapa yang bersisa, kita cari namanya reaksi pembatas. Caranya adalah bagikan mol ini dengan koefisien masing-masing. Jadi untuk CH4 0,4 per koefisien 1. Untuk O2 0,2 per koefisien 2. Nah, karena O2 hasil baginya paling kecil, maka dia yang menjadi reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu apa? Reaksi yang habis. Inilah reaksi pembatas atau yang habis. Yang namanya habis tidak bersisa kan, atau nol. Yang namanya habis angka mula-mula pasti segitu juga yang bereaksi. 0,2 mula-mula pasti yang bereaksi 0,2 juga kan. Oke. Ingat, di bagian reaksi ini sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau koefisien 2 0,2 mol, maka koefisien 1 0,1 mol. Maka koefisien 1 0,1 mol, maka koefisien 2 0,2 mol. Tinggal ikuti saja. Nah, yang dibahas itu cuma CO2. Kita punya CO2 0,1 mol. Yang ditanya massa. Massa sama dengan mol kali mr. CO2 C12 O16 kali 2 32. 44. Molnya 0,1, mr-nya 44. So, hasilnya adalah 4,4 gram CO2 yang dihasilkan atau yang terbentuk. C.
Terakhir, nomor 10. Gas berikut yang mempunyai jumlah molekul sama dengan 1,9 gram gas F2 adalah di antara ABCDE ini ya. Gini, jumlah molekul misalnya dianggap X ya, X besar. Mol dikali dengan bilangan Avogadro-nya ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Artinya X ini sebanding dengan molnya. Artinya kalau kita mau cari jumlah molekul yang sama, pasti carilah mol yang sama. Itu aja kan. Sama dengan siapa? Dengan 1,9 gram gas F2. Jadi F2-nya kita cari molnya. Carinya massa bagi MR-nya kan. 1,9 per F itu kan 19. Kalau F2 berarti kali 2, 38. 0,05 mol. Jadi tinggal cari mana di antara A, B, C, D, E yang menghasilkan 0,05 mol. Pasti jumlah partikel mereka atau jumlah molekul mereka sama. Cek yang A. Mol sama dengan 1,7 per MR-nya. N itu 14, H itu 1 kali 3, 3. 17. 1,7 bagi 17 adalah 0,1 mol. Salah. Yang B. N sama dengan 0,1 mol. Udah langsung dikasih tahu mol. Udah pasti salah. Harus 0,05. Oke, ini dalam RTP ya. 24 liter per mol ya. Jadi 2,4 dibagi dengan 24. 0,1 mol. 0,1 mol terus nih ya. Dari tadi. Yang D, STP itu berlaku 22,4 liter per mol. Maka N sama dengan 1,12 bagi 22,4. Nah ini yang 0,05 mol. Ini dia berarti. Nah kalau yang E tanggung ya. Ini ada 27 derajat Celcius 1 atm. Ini ubah dalam Kelvin. Jadi 27 tambah 273. 300 Kelvin. Pakai rumus yang tadi tuh, PV sama dengan nRT. Atau N-nya dicarikan PV per RT. P-nya pressure-nya 1 atm. Volumenya itu 10 liter. R-nya tetapan ya, 0,082 kali T-nya 300 Kelvin. Ini sekitar 0,4-an lah ya. Oke, yang pasti intinya bukan 0,05. Udah pasti salah. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, selesai ya pembahasan soal uji kompetensi 2. Materi perhitungan kimia atau konsep mol ya. Materi kimia kelas 10 semester 2. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa mengerti, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada salah-salah penulisan, salah-salah pengucapan, saya cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Vivan Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.